Kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-23 dari 70 topik. Teori hukum dan masyarakat. Proposisi empiris mengenai hukum dalam masyarakat. Teori-teori yang tidak saja teori klasik tetapi juga teori yang kontemporer. Meliputi legislasi, pembuatan undang-undang, legislasi, proses pengadilan, jalannya perkara. A. Donald Black, The Behavior of Law, 1975. Karyanya The Behavior of Law. 1. Analisis hukum tidak saja meliputi substansial, prosedural, tetapi juga sosiologis. 2. Pendekatan murni sosiologi hukum tidak boleh melibatkan satu penilaian politik hukum sebagai perilaku sehingga dapat menghasilkan suatu teori hukum yang dapat menduga, menjelaskan perilaku hukum, behavior of law. 3. Pertimbangan nilai-nilai tidak relevan bagi sosiologi hukum, maupun teori ilmiah lainnya. Dalam pemberian nilai-nilai pada suatu hal seorang sosiolog kemungkinan bisa memberikan nilai yang subjektif, bahkan bisa menanamkan cita-cita pribadi menjadi cita-cita sosial. 4. Cara kerja sosiologi hukum berhubungan dengan fakta yang diamati, observable facts. Sosiologi hukum tidak boleh memikirkan tujuan, maksud dan nilai hukum sebab akan memasuki faktor subjektivitas, sifat kejiwaan. 5. Sosiologi hukum merupakan studi efektivitas hukum dengan menggunakan alat ukur keputusan hakim, doktrin yuridis, dan lain-lain. Efektivitas sangat berharga bagi penyempurnaan kembali undang-undang. 6. Hukum dilihat dalam dunia empiris. Hukum diamati dari perbuatan-perbuatan yang dapat diamati bukan dari peraturan-peraturan. 7. Studi dampak membandingkan realitas hukum dengan ideal hukum. 8. Keefektifan hukum, perubahan atau benturan karena berlakunya hukum atau efek total dari hukum baik positif maupun negatif. 9. Hukum merupakan pengendalian sosial pemerintah, law is governmental social control, yang mempergunakan legislasi, litigasi dan adjudikasi, keputusan hakim. 10. Hukum sebagai suatu variabel kuantitatif yang dapat diukur atas dasar frekuensi terjadinya undang-undang, dan lain-lain penggunaan sosialisasi undang-undang. 11. Arah dan gaya hukum secara kuantitas dapat dihubungkan dengan 5 variabel: stratifikasi, morfologi, kebudayaan, organisasi dan pengendalian sosial. 12. Kuantitas hukum bervariasi menurut masyarakat, tempat hukum berlaku, dan sesuai dengan masa berlaku menurut sejarah. 13. Kuantitas hukum berubah secara langsung dan sesuai dengan stratifikasi pangkat kedudukan, integrasi, kebudayaan, organisasi, dan penghormatan. 14. Kuantitas hukum akan meningkat dengan adanya sentralisasi pemerintahan. 15. Hukum adalah apa yang kita lihat dan terjadi di masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum yang murni terhadap hukum tidak mengakibatkan penilaian terhadap kebijaksanaan hukum melainkan pada analisis ilmiah kehidupan hukum sebagai sistem perilaku. Black tidak sepakat dengan sosiolog yang memasukkan dan melibatkan aspek-aspek yang bersifat kejiwaan. Ia hanya melihat fakta, bukan di balik fakta. B. Roberto Mangabeira Unger. Pendapat ini tertulis dalam Law in Modern Society, 1976, dan The Critical Legal Study Movement, 1982. 1. Perkembangan rule of law yang merupakan hukum terikat pada norma hukum umum dan otonom dapat terjadi jika masyarakat saling bersaing untuk mengendalikan sistem hukum. 2. Analisisnya berdasarkan perspektif historis dengan memperbandingkan masyarakat berkenaan dengan ciri-cirinya. Unger mengklasifikasikan hukum yang berlaku di antaranya, hukum adat adalah hukum interaksional, hukum imperatif birokratis, sistem hukum yang bersifat umum, publik, dan positif. 3. Tipe hukum dibagi atas, hukum adat, interaksional, hukum imperatif, birokrasi, tertib hukum, otonom, publik, dan positif. 4. Perkembangan tipe hukum tersebut dipengaruhi oleh stratifikasi, diferensiasi, agama, dan kebudayaan. 5. GSHK, Gerakan Studi Hukum Kritis, menggugat teori, doktrin, atau asas-asas seperti netralitas hukum, otonomi hukum, dan pemisahan hukum dengan politik. 6. Tidak mungkin proses hukum, apakah dalam membuat undang-undang atau menafsirkannya berlangsung dalam konteks bebas atau netral dari pengaruh moral, agama, dan pluralisme politik. 7. Sistem hukum yang sebenarnya akan muncul dengan adanya sistem hukum modern, maka sistem-sistem yang sebelumnya belum layak untuk disebut dengan sistem hukum. Beberapa karakteristik yang terdapat pada hukum modern menurut Unger adalah, bersifat publik, bersifat positif, bersifat umum, dan bersifat otonom desentralisasi. C. Adam Podgorecki. 1. Hukum yang baru didukung oleh pola normatif informal dalam masyarakat cenderung efektif sehingga difungsionalisasinya dapat ditekan. 2.
Fungsi hukum sebagai sarana untuk mengadakan perubahan atau menciptakan suatu yang baru. 3. Perlu diadakan penelitian terhadap realitas sosial hukum untuk menetralisasikan anggapan bahwa hukum yang ada cukup efektif oleh karena hukum itu ada. 4. Sosiologi hukum empiris dapat dijadikan dasar teoritis bagi politik hukum ilmiah dasar profesional, bagi rekayasa sosial. 5. Hukum diterima karena bermacam-macam sebab antara lain, karena merupakan prinsip atau sebagai sarana untuk mencapai tujuan pribadi atau sosial ataupun sebagai sarana pihak yang mempunyai wewenang. 6. Sosiologi hukum meninjau hukum dengan menganalisisnya dari segi aturan-aturan sosial, kontrol sosial, organisasi sosial, dan perubahan sosial. 7. Untuk menetralisasikan anggapan terhadap realitas sosial hukum perlu adanya observasi. 8. Sosiologi hukum yang matang secara empiris dapat menggantikan ilmu hukum. Untuk menganalisis masalah hukum tidak hanya mengandalkan teori hukum belaka agar pemahamannya lebih lengkap, maka diperlukan suatu perspektif teori yang multidimensional, yaitu totalitas dari teori-teori sosiologi. 9. Mengajukan langkah-langkah rekayasa sosial, yaitu mendeskripsikan situasi yang dihadapi dengan baik, analisis terhadap penilaian-penilaian mengenai situasi tersebut, melakukan verifikasi hipotesa-hipotesa pengukuran efek hukum yang dibuat. 10. Telaah hubungan sistem-sistem hukum dan sosiologi menggunakan dua tipe, yaitu teori substantif yang berhubungan dengan proses-proses sosial tanpa mempelajari hukum tetapi hanya menerangkan bagaimana untuk memahami fungsi dari fenomena-fenomena hukum, dan teori reflektif, berfungsi untuk menjelaskan bagaimana cara untuk mempelajari dan memahami fenomena hukum, walaupun teori tersebut tidak mampu menjelaskan mekanisme dan operasi proses hukum serta fungsi institusi hukum. 11. Mengajukan teori multidimensional yang menggabungkan teori yang telah ada untuk memecahkan sebuah masalah tentang sosiologi dan hukum. D. Philippe Nonet dan Philip Selznick. Law and Society in Transition Toward Responsive Law, 1978. 1. Mengusulkan agar ada perhatian khusus pada sosiologi hukum menjadi studi sebagai fondasi sosial bagi cita-cita legalitas. 2. Mengajukan program berkeli, yaitu a. Dalam sosiologi perlu adanya petunjuk dari pemikiran normatif, demikian pula sosiologi hukum harus mendapat petunjuk dari bidang jurisprudensi. B. Sosiologi hukum harus mempunyai nilai yang menguntungkan untuk merumuskan kebijaksanaan. Hendaknya suatu proyek ilmiah tidak didasarkan atas teori saja. C. Sosiologi hukum harus menerima ide-ide hukum secara serius, artinya seorang sosiolog harus mau membaca kepustakaan hukum. 3. Hukum itu bukan hanya fakta yang diamati tetapi juga suatu institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dan hukum sendiri bekerja mengekspresikan nilai tersebut dalam masyarakat. Sosiologi hukum hendaknya mempelajari landasan sosial yang ada dalam ideal legalitas. 4. Partisipasi aktif dari warga negara dalam hukum merupakan dasar pokok dari keseluruhan sistem dan pengembangan hukum. 5. Apabila sosiologi mengabaikan aspek normatif dari hukum, maka dapat disamakan filsafat hukum yang buta dari analisis ide-ide normatif. 6. Sosiologi hukum hanya akan berwujud apabila bersedia kembali kepada tugas intelektualnya yang sudah tertanam secara historis. Tugas tersebut adalah pendalaman dan pencerdasan pemikiran normatif serta perluasan dan pengayaan ilmu hukum yang tidak boleh berhenti sebagai institusi yang spesialistis. 7. Sistem hukum diharapkan memberikan wewenang yang berisi ketegasan tentang maksud dan tujuan kebijakan penguasa. 8. 3 keadaan pokok mengenai hukum dasar masyarakat adalah a. Hukum represif, hukum sebagai alat kekuasaan represif, hukum tunduk pada politik kekuasaan, ketidaktaatan dipandang sebagai penyimpangan, kritisme dipandang sebagai kesetiaan, mempertahankan status quo penguasa. B. Hukum otonom, hukum sebagai pranata yang mampu menetralisir menjinakkan represif dan melindungi integritas hukum itu sendiri. Tujuan hukum adalah legitimasi. Hukum merdeka dari politik dan terdapat pemisahan kekuasaan timbulnya kritisme hukum. C. Hukum responsif, hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi masyarakat. Tujuan hukum dalam kompetisi, legitimasi terletak pada keadilan substansif, terdapat integrasi antara politik dan hukum. Demikianlah materi topik ke-23 tutorial sosiologi hukum. Channel ini dipastikan sangat bermanfaat bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.